Pemirsa, meski pemerintah telah melarang mudik pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, namun pemerintah mengizinkan lokasi wisata tetap buka untuk mengakomodir warga yang tidak mudik untuk berlibur di lokasi wisata lokal. Bayang-bayang lonjakan kasus COVID-19 di depan mata setelah sejumlah lokasi wisata dikabarkan penuh sesak oleh pengunjung hingga viral di media sosial. Terlebih wisata air yang mudah terkontaminasi dengan liur pengunjung. Lalu bagaimana pemerintah bersiap dengan prediksi lonjakan kasus, apalagi di saat pemerintah menghentikan sementara vaksin AstraZeneca? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat siang Ibu Mas Dalina. Selamat siang Ibu. Selamat siang Lydia. Baik Ibu, langsung saja Ibu, ini meski sudah ada larangan mudik, sebagian masyarakat nyatanya ada saja yang nekat mudik, bahkan sudah curi start duluan sebelum dilarang. Prediksi Anda pasca libur lebaran tahun ini, akankah ada resiko lonjakan kasus COVID-19 di tanah air? Ya, seperti lebaran tahun lalu, maka tahun ini pun prediksi kami juga akan mengalami peningkatan kasus, tetapi tidak eksponensial. Artinya peningkatan itu ada, tetapi tidaklah berkali lipat seperti yang diprediksi oleh para ahli. Baik, lalu Ibu Mas Dalina, dalam waktu berapa lama atau diprediksi kapan potensi lonjakan tersebut akan terjadi dan prediksinya naik berapa kali lipat, Bu? Ya, perkiraan kami itu akan meningkat 2 minggu setelah hari raya. Jadi 2 minggu lagi kita akan lihat, tetapi perkiraan kami kenaikannya tidak akan melebihi 100%, jadi sekitar 50-75% dari minggu lebaran ya. Tetapi pada minggu lebaran ini kasus cenderung turun karena testing kita juga turun. Positivity rate kita meningkat. Baik, jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran, apakah akan sulit untuk membendungnya? Dan kesulitannya ini disebabkan oleh apa? Apakah ada pengaruh varian baru COVID-19, Bu? Ya, peningkatan kasus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi tidak ada faktor utama sebenarnya dari kenaikan kasus. Varian baru memberikan kontribusi untuk kenaikan kasus, terutama di wilayah Sumatera. Sumatera Selatan kita lihat beberapa varian double mutan dari India masuk ke Sumatera Selatan. Dan Sumatera saat ini peningkatan kasusnya cukup signifikan, memberikan kontribusi untuk seluruh Indonesia. Yang lain lagi, mobilisasi penduduk tentu juga akan memberikan kontribusi, tetapi bukankah sudah ada larangan mudik, sudah ada PPKM Mikro, jadi mestinya kenaikannya kalau memang itu efektif, kenaikannya tentu tidak terlalu tinggi, atau bahkan harusnya turun ya, karena semua intervensi sudah dilakukan oleh pemerintah. Apakah kemudian ini akan sulit untuk melakukan pembendungan, Bu, ketika pemerintah berupaya nanti melakukan upaya untuk menekan lonjakan kasus? Intervensi standar dalam pengendalian pandemi sebenarnya adalah tracing. Jadi bagaimana kasus-kasus baru, kontak eratnya itu diisolasi dan karantina. Dan mereka-mereka yang mengalami perburukan dirujuk ke rumah sakit. Kenaikan kasus sebenarnya merupakan salah satu juga fungsi dari teman-teman di lapangan mencari sebanyak mungkin kasus atau capacity to detect. Yang tidak atau luput dari perhatian pemerintah adalah kenaikan kematian dalam 4 minggu terakhir. Minggu ini meningkat sangat tajam menurut pandangan kami, sehingga positivity rate, case fatality rate atau kematian pada minggu ini sudah di atas 4% dibanding dengan jumlah total kasus. Jadi sebenarnya PR kita adalah kematian yang saat ini masih belum bisa kita kendalikan. Baik Ibu Mas Dalina, ini kita sudah dua kali merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah situasi pandemi. Seberapa besar kemudian pengaruh libur lebaran terhadap peningkatan kasus COVID-19?
Sebenarnya Lebaran tahun lalu kenaikan kasus itu terjadi, tetapi kita juga mengapresiasi testingnya juga meningkat. Jadi bukan semata-mata dikarenakan arus mudik. Tahun ini juga mestinya karena semua sudah disekat ya, arus mudik sudah sangat ketat sekali, walaupun masih ada 1,5 sampai 2 juta orang yang lolos dari mudik tersebut, tetapi ada beberapa hal, ada beberapa titik yang kemudian dilupakan oleh pemerintah dan membuat klaster-klaster yang sifatnya internal atau lokal. Seperti misalnya di Banyuwangi ada kasus sholat tarawih yang kemudian menciptakan klaster baru, kemudian ada buka bersama yang menciptakan klaster baru. Saya kira titik-titik yang sifatnya lokal ini jauh memberikan kontribusi dibandingkan dengan arus mudik itu sendiri. Termasuk juga salah satunya adalah wisata. Tempat-tempat wisata kita yang awalnya dibuka oleh pemerintah, tapi kemudian beberapa hari terakhir ini ditutup, itu menunjukkan antisipasi kita untuk menekan laju transmisi dari kerumunan itu tidak terlalu efektif. Baik, Bu Mas Dalina, ini bagaimana Anda menilai efektivitas larangan mudik dalam menekan laju penularan COVID-19? Di sisi lain, pemerintah Indonesia justru malah mengizinkan lokasi wisata beroperasi. Ya, jadi untuk menilai satu kebijakan tentu ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, apakah implementasi dari kebijakan tersebut mampu dilakukan. Jadi kalau larangan mudik sudah dilakukan tapi masih ada 2 juta orang pada waktu mudik 6 sampai 17 masih tetap bermobilisasi, maka tentu efektivitasnya kita ragukan. Belum lagi kalau kita ukur mereka yang mudik sebelum tanggal 6, karena banyak juga yang mempercepat waktu mudiknya sebelum tanggal 6 dan memperlambat kepulangannya setelah tanggal 7. Tentu itu angkanya menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, efektivitas dari larangan mudik itu nanti akan kita lihat setelah atau 2 minggu setelah hari raya atau 2 minggu setelah larangan mudik itu berakhir. Apakah memang dia mampu menurunkan jumlah kasus, kematian dan positivity rate serta hospitalisasi, 4 itu merupakan indikator dalam pengendalian ataukah tidak. Kalau tidak, maka itu kita katakan tidak efektif. Lalu ini ada kaitannya dengan lokasi wisata yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk beroperasi, Bu. Bagaimana Anda melihat ketika beberapa waktu lalu viral di media sosial ada beberapa lokasi wisata yang justru ini ramai dikunjungi, jumlahnya ini membludak dari kapasitas yang seharusnya diperbolehkan. Syarat untuk lokasi wisata boleh dibuka ini seperti apa, Bu, di tengah pandemi saat ini? Ya, saya pikir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuat ketentuan bahwa 50% kapasitas dari tempat wisata itu dibolehkan buka. Pada wisata-wisata yang terorganisir, yang pintu masuknya hanya 1, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi garis pantai yang panjang tentu akan sulit untuk membendung mereka masuk ke tempat-tempat wisata tersebut. Sebenarnya epidemiologi itu bicara tentang pola atau pattern. Sebenarnya pola-pola seperti ini kan bertahun-tahun ya seperti ini. Jadi mestinya kebijakan itu tidak hanya terkonsentrasi pada arus mudik saja, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa melakukan manajemen terhadap potensi-potensi kerumunan yang mungkin terjadi dalam Ramadan sampai dengan Hari Raya. Titik-titik tersebut itu yang harusnya dibuat kebijakan yang komprehensif oleh pemerintah. Baik, Bu Mas Dalina, dari viralnya video lokasi wisata yang dibanjiri oleh pengunjung yang dalam seharinya ini jumlahnya bisa mencapai ribuan pengunjung, ini banyak komentar dari masyarakat dikhawatirkan ini akan sama seperti di India. Bagaimana Anda melihatnya, Bu Mas Dalina? Kalau untuk sama dengan India sepertinya tidak ya, karena sinyal-sinyal yang ada di di komunitas belum menunjukkan hal tersebut. Jadi sinyal untuk pengendalian itu tidak cuma peningkatan jumlah kasus saja, Lydia, termasuk juga
angka kasus aktif yang dirawat. Kalau kita lihat memang di daerah Sumatera terjadi peningkatan jumlah orang yang dirawat di beberapa rumah sakit. Tetapi untuk Jawa itu cukup terkendali. Artinya bed occupation rate atau BOR itu saat ini cukup terkendali, tetapi ICU kita itu ternyata meningkat tinggi. Itulah yang membuat angka kematian kita menjadi meningkat. Jadi angka kematian itu adalah sinyal terakhir di mana kalau kasus mungkin bisa kita sembunyikan, tidak melakukan testing itu membuat kasus kita menjadi rendah. Tapi yang tidak bisa disembunyikan adalah angka kematian. Angka kematian ini yang merupakan sinyal bahwa transmisi terus terjadi, kemudian kita tidak mampu mendeteksi secara dini, sehingga mereka didapatkan dalam kondisi parah dan kritis di rumah sakit. Nah, ini sinyal yang menunjukkan kematian ini dan positivity rate adalah sinyal yang menunjukkan bahwa kondisi kita sama sekali belum terkendali sampai hari ini. Baik, Ibu, lokasi wisata air membludak dan viral di media sosial. Seberapa besar lokasi wisata ini bisa menjadi sarana penularan COVID-19? Namun jangan dijawab dulu, Ibu, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang dan masih bersama dengan kami Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi saya menyebutkan bahwa lokasi wisata air ini membludak dan viral di media sosial. Apakah kemudian ini seberapa besar lokasi wisata ini bisa menjadi sarana penularan COVID-19? Ya, sebenarnya apapun jenis wisatanya, mau wisata air ataupun bukan wisata air, yang menyebabkan laju transmisi adalah kerumunan, Lydia. Jadi kerumunan ini yang kemudian menjadi permasalahan kita. Mestinya para petugas ada di sana untuk menertibkan masyarakat agar tidak terlalu banyak kerumunan. Sementara sebagian besar petugas kita itu berada di jalur mudik, sehingga mereka susah sekali dikendalikan oleh aparat, ya. Jadi ini yang menjadi PR kita bersama untuk wisata. Tetapi untuk di Jakarta, pemerintah sudah menutup berbagai tempat-tempat wisata setelah kemarin di Ancol dan di Ragunan terjadi penumpukan yang terlalu banyak. Tetapi menurut kami ini terlalu terlambat karena ditutupnya setelah mereka berkerumun. Bagi saya sendiri secara pribadi kerumunan jauh lebih mengerikan dibandingkan jalur mudik. Jadi kerumunan di wisata ini yang menjadi PR kita dan diprediksi akan meningkatkan jumlah kasus kita 2 minggu ke depan. Baik, berbicara mengenai kerumunan, lokasi wisata ini dikhawatirkan menjadi katalisator penyebaran COVID-19. Dengan kondisi ini, apakah kemudian dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat kita sangat rendah? Ya, masyarakat kita mungkin sudah mengalami pandemic fatigue namanya, ya. Pandemic fatigue itu keletihan mengikuti berbagai protokol di bidang kesehatan. 1 tahun lebih kita terus diminta menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tanpa tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan ini tentu cukup meletihkan bagi masyarakat. Jadi ini PR bagi pemerintah untuk dapat mempercepat proses pengendalian atau program pengendalian agar pandemi ini bisa berakhir. Mengapa? Karena negara-negara di Asia Tenggara sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sudah terkendali sejak beberapa bulan terakhir. Sementara kondisi kita masih begini-begini saja sampai hari ini, 1 tahun lebih pandemi ini ada di Indonesia. Apakah karena ada faktor sebagian masyarakat kita sudah divaksin, ini membuat masyarakat kita menjadi lebih menganggap enteng seperti itu untuk kemudian melakukan wisata dan tidak memperhatikan jumlah pengunjung yang berada di lokasi tersebut? Ya, ini komunikasi risiko yang disampaikan oleh pemerintah terhadap vaksinasi ini terlalu berlebihan menurut pandangan kami. Seharusnya yang diinformasikan adalah komunikasi risiko. Bahwa walaupun mereka sudah divaksin, mereka bukan berarti tidak memiliki kemungkinan untuk terkena COVID. Walaupun terkena COVID, mungkin kondisinya mungkin tidak terlalu berat, sehingga angka kematian kita bisa diturunkan.
Terus yang kedua, vaksin kita sendiri jumlahnya masih sedikit. Ya. Jadi untuk herd immunity dibutuhkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia seluruhnya divaksin. 70% dari seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini baru kurang dari 10% dan masih jauh lagi untuk bisa mencapai herd immunity. Karena itu yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko, bukan komunikasi publik saja. Kebanyakan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah adalah komunikasi publik, menyampaikan pesan-pesan keberhasilan, walaupun faktanya di lapangan adalah indikator-indikator kita sebagian besar belum terkendali. Baik, Ibu Mas Dalina, ini juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan bahwa jumlah spesimen orang yang diperiksa pada bulan Mei ini menurun. Apakah ini artinya ketika pemeriksaan menurun, tingkat positivity rate ini akan meningkat? Ya. Positivity rate itu menunjukkan laju transmisi di komunitas. Jadi lazim biasanya kalau masa libur, nggak usah jauh-jauh libur panjang, Sabtu Minggu saja jumlah tes kita biasanya turun. Mengapa? Karena ada beberapa pusat pusat lab yang kemudian tutup atau pusat pelayanan kesehatan yang tutup pada hari Minggu. Juga Sabtu. Jadi ini lazim terjadi pada libur. Karena itu baru bisa kita lihat normalnya 1 minggu atau beberapa hari setelah libur ini berakhir. Apa yang dilakukan hari ini mungkin bisa terlihat besok berapa banyak sebenarnya positivity rate kita di komunitas. Jadi positivity rate itu menunjukkan bahwa apakah transmisi di komunitas itu sudah terkendali atau belum. Kita menginginkan positivity rate serendah mungkin. Jadi kurang dari 5% adalah target kita untuk positivity rate. Baik, Bu Mas Dalina, tadi Ibu mengatakan jika memang ini dari viralnya beberapa video lokasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan jumlah ataupun angka mencapai ribuan pengunjung per harinya, ini lantas tidak menjadi kekhawatiran kita untuk mensamakan Indonesia nanti akan sama seperti India ya, Bu? Ya, kalau India itu lebih dominan disumbangkan oleh double mutan, jadi mutasi ganda yang terjadi di sana. Karena itu kita berusaha untuk mencegah agar mutasi ganda ini tidak masuk ke Indonesia, walaupun faktanya sudah masuk. Apapun jenis strain-nya, apapun jenis mutasinya, karena saat ini mutasi itu tidak bisa kita hentikan. Saat ini sudah lebih dari 6.600, hampir 7.000 mutasi. Tapi yang menjadi concern kita adalah mutasi yang menularkan dengan cepat atau yang virulen. Nah, ini yang harus kita cegah. Intervensi apa sebenarnya yang dilakukan? Intervensi standar dalam pengendalian wabah adalah tracing. Tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak erat dan suspek, tetapi juga ada isolasi dan karantina di sana. Isolasi dan karantina inilah yang mampu untuk memutuskan rantai penularan dengan cara memisahkan antara mereka yang sakit atau yang positif dan kontak eratnya dengan masyarakat umum yang sehat selama beberapa waktu. Tidak selamanya dipisahkan, hanya sekitar 10 sampai 14 hari. Dengan itu, maka kita berharap bahwa laju transmisi kita bisa ditekan dengan sangat baik. Baik, Ibu Mas Dalina, langkah-langkah apa sebagai closing statement, langkah-langkah antisipasi apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk menangani potensi ledakan kasus COVID-19 di tanah air pasca libur Lebaran, dan apakah ini prinsip pencegahannya sama terhadap varian-varian virus baru yang ditemukan di Indonesia? Ya, jadi mengendalikan pandemi ini tentu tidak bisa kerja pemerintah sendiri. Ya. Seperti biasa kepada masyarakat kita tetap meminta agar mereka melakukan protokol kesehatan dan melaksanakan 3M dengan sebaik-baiknya. Menjaga diri, menjaga keluarga itu sama dengan menjaga bangsa. Untuk pemerintah sendiri 3T merupakan target pemerintah. Testing harus diperbanyak sebanyak-banyaknya sejumlah suspek. Jadi seluruh suspek harus di-testing. Lalu tracing harus dilakukan, termasuk juga tindak lanjut dalam bentuk containment atau isolasi dan karantina. Itu harus dilaksanakan dengan disiplin oleh pemerintah dan secara masif. Jadi hanya dengan itu kita berharap bahwa laju penularan kita tidak begitu tinggi 2 minggu setelah hari raya ini. Dan kita tidak pernah berharap bahwa kita akan sama dengan India.
Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, dan kita tentunya ini berharap tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa meskipun terjadi lonjakan, meskipun terjadi kerumunan pengunjung di lokasi wisata, tentu kita berharap bahwa ini tidak sama kasusnya dengan India, dan tentunya juga bahwa kasus lonjakan ini tidak terjadi berkali lipat ya Ibu. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Epidemiologi Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Lydia, terima kasih banyak sudah mengedukasi masyarakat kita.